Nah, di sini ada kuis ya, silakan diisi dulu yang tadi Bapak sudah di-share ya. Tadi hasil kerjanya. Sekarang silakan dari kelompok 3 detik untuk menampilkan dialog atau hasil kerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Siap belajar hari ini? Siap. Silakan rapihkan terlebih dahulu ya bangkunya, biar nyaman pembelajarannya. Sebelum kita berdoa, silakan sama KM untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Silakan lanjut surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ya, terima kasih ya KM sudah memimpin doanya. Bapak absen dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama Aditya, ada? Anissa, Ayu, Bilkis Aura, Bilkis Zalfa, Cantika, Citra. Jadi semuanya hadir ya? Hadir. Nah, alhamdulillah ya. Terima kasih pada KM yang sudah memimpin doa sebelum belajar pagi hari ini. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran kita nanti untuk kedepannya. Ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada Nabi dan Rasul. Peserta didik dapat mengimplementasikan amal baik dan menjauhi amal buruk. Nah, nanti setelah kalian belajar tentang apa hikmah mengimani Nabi dan Rasul, kalian harus bisa menerapkan tujuan pembelajaran pagi hari ini. Nah, selanjutnya di sini ada pemahaman bermakna. Yang pertama apa? Iman kepada Nabi dan Rasul, pilar utama dalam agama Islam yang menuntut manusia kepada jalan yang benar. Maksudnya apa? Kalau kita iman kepada Nabi dan Rasul, itu kan merupakan satu pilar utama pondasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh berbohong, harus berkata jujur. Terus yang kedua, sifat utama Rasul dapat menjadi pedoman untuk menghadapi tantangan kehidupan di era modern. Sifat-sifat Nabi yang berapa? 4. Yang pertama apa? Terus tabligh. Nah, itu sifat-sifat utama Nabi harus kita menjadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus berkata jujur, terus tabligh, terus amanah. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Jadi Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Yang pertama, mengapa Allah mengutus Nabi dan Rasul kepada umat manusia? Ada yang tahu? Sebagai petunjuk. Kedua, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi diberi wahyu diberi wahyunya sendiri. Terus
Nah, di sini ada gambar sedang apa ini? Dua orang menolong. Dalam artian saling menolong. Yang kedua, gambar apa? Saling memberi. Nah, kita juga teman di kelas misalnya tidak membawa uang atau makanan harus saling memberi. Selanjutnya di sini ada kuis yang tadi Bapak sudah di-share ya linknya. Nah, sekarang udah mulai ya, silahkan diisi. Jadi satu soal 30 detik waktunya. Ini ada Ahmad paling pertama. Tunggu dulu dan. Udah beres ya? Coba kita cek. Coba lihat ke depan. Yang pertama Putra. Yang kedua Cantika, ketiga Nadila. Tepuk tangan dulu. Kita kegiatan inti di sini kita akan pembelajaran secara model DBL. DBL itu adalah diferensiasi based learning. Nah, di sini ada peta konsep yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama apa? Makna iman kepada Nabi dan Rasul. Kedua, tugas dan sifat-sifat utama Nabi dan Rasul ke materi ya. Ketiga, nah di sini ada hikmah beriman kepada Rasul Allah atau iman kepada Nabi dan Rasul. Ini ada beberapa hikmah. Yang pertama, Rasul menyampaikan risalah kehidupan agar manusia menjalani kehidupan sesuai perintah Allah. Jadi makanya Rasul itu diberi wahyu melalui malaikat siapa? Jibril. Wahyu terus disampaikanlah kepada para nabi dan Rasul. Sehingga Rasul itu memerintahkan kepada siapa? Umatnya, yaitu perintah Contohnya apa? Perintah apa? Sholat. Terus apa lagi? Puasa. Terus selanjutnya ada dalil hikmah mengimani Nabi dan Rasul. Coba Ridho bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Coba artinya. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran ayat 30. Nah, ini adalah dalil hikmah mengimani Nabi dan Rasul. Ada dalam surat apa? Al-Imran ayat 31. Nah, selanjutnya Bapak ingin membagi kalian menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing ya. Bapak ingin menyebutkan terlebih dahulu. Siapa yang suka visual? Acungan tangan. Visual, terus auditory siapa? Acungan tangan.
Baik, terus yang ketiga kinestetik siapa? Acungan tangan. Nah, sekarang silakan untuk visual di sebelah kiri Bapak. Ini pindah. Sedangkan auditory di tengah. Auditory di tengah. Dan kinestetik sebelah kanan Bapak. Ini. Sudah? Kumpul. Nah, di sini ada LKPD visual mana? Visual ini. LKPD auditory. Kinestetik. Nah, di sini ada jawabannya apa? Lembar jawabannya di sini isi. Visual. Dan ini kinestetik. Takut ada yang salah atau apa, cek dulu. Udah beres ya semuanya, udah? Silakan dari kelompok 1 untuk menampilkan hasil kerjanya ya. Atau kelompok apa? Visual, silakan. Perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Farisa dari kelompok visual. Perkenalkan, nama saya Dilkif dari kelompok visual. Saya akan memaparkan hasil dari kelompok saya. Infografis hikmah mengimani Nabi dan Rasul. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul Allah SWT dalam bekerja dan mencari penghasilan, dalam perilaku sehari-hari, ibadah, dalam perjuangan menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, mengikuti dan mengembangkan sifat-sifat wajib dan menghindari sifat-sifat mustahil. Baik, terima kasih dari kelompok 1 ya yang sudah menampilkan. Silakan sekarang dari kelompok 2 atau auditory untuk menampilkan hasil kerjanya. Silakan. Silakan perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rino dari kelompok 2 atau kelompok auditory. Perkenalkan, nama saya Neni dari kelompok 2 atau kelompok auditory. Sebutkan 5 hikmah dalam mengimani Nabi dan Rasul. 1. Mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang lebih benar. 2. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya. 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 2. Terima kasih ya dari kelompok 2 yang barusan sudah menampilkan hasil karya atau LKPD-nya. Selanjutnya dari kelompok 3, silakan untuk menampilkan hasil karyanya. Silakan perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aceh Mujaman dan di samping kanan saya ada. Perkenalkan, nama saya Fitra. Di samping kiri saya ada Nama saya Ilma. Hasan. Assalamualaikum Ali. Kamu disebut gitu, ada apa? Ali. Waalaikumsalam Hasan. Aku gagal lagi di ujian matematika. Aku sudah belajar keras, tapi hasilnya tetap saja jelek. Jangan langsung menyerah Ali. Allah itu menguji kita untuk melihat sejauh mana kita bersabar dan terus berusaha. Tapi aku merasa nggak ada gunanya lagi. Mungkin aku memang nggak bakat matematika. Jangan ngomong begitu. Ingat, Nabi Ayub alaihi salam diuji dengan penyakit berat bertahun-tahun. Tapi beliau tetap sabar dan tidak pernah mengeluh. Masalahmu ini kecil dibandingkan beliau kan?
Sabar itu kunci dalam Al-Quran. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi Bu, aku sudah sabar, aku juga sudah berusaha, tapi tetap saja gagal. Sabar itu bukan hanya menunggu, nak. Sabar juga berarti kita berusaha dan percaya bahwa Allah punya rencana yang terbaik. Mungkin kali ini gagal karena Allah ingin kamu belajar lebih giat lagi. Ya, Ali, aku yakin kalau kamu terus belajar dan tidak mudah putus asa, hasilnya akan berubah. Ingat juga, setiap usaha yang kamu lakukan itu dicatat sebagai pahala di sisi Allah. Iya, kalian benar. Aku nggak boleh menyerah. Aku akan coba belajar lebih serius lagi. Hasan, Bu, aku dapat nilai 85 di ujian matematika kali ini. Alhamdulillah, aku sudah bilang kan, sabar dan usaha itu nggak pernah sia-sia. Alhamdulillah, nak. Lihat, sabar dan kerja kerasmu membuahkan hasil. Jangan lupa bersyukur kepada Allah ya. Iya, Bu, aku jadi sabar. Sadar setiap kesulitan itu sebenarnya adalah pelajaran dari Allah. Terima kasih sudah mengingatkanku. Aku sudah tetap sabar. Sama-sama, Ali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada semua kelompok yang sudah menampilkan hasil karyanya. Mulai dari tadi yang pertama apa? Visual, kedua auditory, dan ketiga kinestetik. Selanjutnya, nah di sini ada refleksi. Jadi silahkan sama kalian tulis dalam buku atau kertas lembar. Silahkan. Sudah? Nah di sini ada pertanyaan. Gambarkan perasaan pembelajaran hari ini. Silakan. Senang atau sedih atau bahagia? Silakan tulis. Terus silakan tulis. Yang kedua, hal-hal apa saja yang dipelajari hari ini? Nah, silakan tulis. Nah, yang ketiga itu manfaat apa saja yang dipelajari hari ini? Nah, sekarang kalian sudah beres nulisnya, refleksi? Sudah. Yang pertama, gambarkan perasaan pembelajaran hari ini. Apa jawabannya? Yang kedua, apa saja yang dipelajari hari ini? Terus apa lagi? Terus apa lagi ya, refleksi? Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu kita beres ya. Nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya apa saja tadi yang sudah dipelajari? Terus apa lagi? Terus memberi. Nah, alhamdulillah, silakan untuk kalian bereskan terlebih dahulu ya. Buku dimasukkan ke tas, terus periksa di bawah apakah ada yang jatuh atau yang ketinggalan. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini kita sudah beres. Silahkan untuk KM untuk memimpin doa sudah belajar atau mau pulang. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa, membaca surat awal akhir. Marilah kita membaca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sadaqallah.